Kesultanan Demak adalah pelopor penyebaran agama Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan embrio berdirinya Kesultanan di Nusantara. Raden Fatah dan para wali telah menorehkan sejarah panjang perkembangan Islam melalui kekuatan politik kesultanan. Bukti arkeologis yang menjadi khasanah budaya Islam dari peninggalan Kesultanan Demak adalah Masjid Agung Demak. Majapahit adalah kerajaan maritim besar bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan yang berpusat di timur Pulau Jawa ini berdiri tahun 1215 Masehi. Kisah kejayaan Majapahit terekam melalui temuan arkeologis di kompleks situs Trowulan yang terkubur selama 800 tahun. Kebesaran Majapahit termasyur hingga negeri Campak dan India sebagai salah satu bandar besar di Nusantara. Hal inilah yang membuat Raja Brawijaya V, penguasa Majapahit pada awal abad ke-14, mendapat hadiah seorang putri dari dinasti Ming Cina untuk dijadikan selir. Dalam kitab Babat Tanah Jawi, putri dari Tiongkok dihadiahkan kembali oleh Brawijaya V kepada Aryo Damar yang berada di Palembang dalam kondisi mengandung. Dari rahim putri Cina lahirlah Raden Fatah, keturunan terakhir Raja Majapahit Brawijaya V. Kemunduran Majapahit pada akhir abad ke-15 menjadi tonggak awal kelahiran kerajaan Islam yang berpusat di pesisir utara Pulau Jawa. Raden Fatah sebagai sultan pertamanya. Gunadi Asnowiharjo, arkeolog yang ikut berperan dalam pemugaran Masjid Agung Demak pada tahun 1982, menapaki kembali kronika kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa ini. Melalui warisan Raden Fatah, yaitu cagar budaya legendaris Masjid Agung Demak. Raden Fatah yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah yang memiliki hubungan genetika dengan Majapahit, Cina, Gresik, dan Palembang. Raden Fatah wafat pada tahun 1518 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Masjid Agung Demak yang didirikannya seiring berdirinya Kesultanan Demak. Selama 40 tahun. Wah, lama Pak ya. Nah, kemudian digantikan oleh ini putranya Sultan Demak. Di lingkungan masyarakat Islam, Raden Fatah juga masuk golongan Wali 9 karena beliau dimasukkan dalam kelompok Wali 9 itu pada periode yang keempat. Jadi masing-masing Wali 9 itu punya periode. Setiap satu periode itu jumlahnya 9 orang. Di mana 9 orang itu sudah berdasarkan musyawarah. Kedatangan para penziarah dari berbagai daerah untuk bertawazul selalu mewarnai suasana komplek makam Masjid Agung Demak. Masjid yang legendaris ini pun tak pelak menjadi destinasi wisata religi yang menyedot pengunjung terbanyak kedua setelah Candi Borobudur. Dari sisi bangunan keseluruhan kompleks, masjid ini menjadi peninggalan dari kejayaan Kerajaan Demak yang hingga kini masih tetap lestari. Struktur bangunan masjid tertua di Pulau Jawa ini syarat akan arsitektur tradisional khas Indonesia dengan bentuk atap 5 piramida. Akidah Islam tersirat pada atap tumpang 3 masjid yang berarti iman, Islam, dan ihsan. Masjid-masjid dengan arsitektur atap tumpang itu bukan semata-mata arsitektur Demak, tapi arsitektur yang diilhami oleh budaya pra-Islam. Dalam pembangunannya, Masjid Agung Demak didukung oleh Majapahit.
dan dibantu sepenuhnya oleh 9 wali atau wali songo, ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. 8 buah soko guru berukiran khas Hindu-Buddha yang berada di serambi masjid merupakan hadiah dari Prabu Brawijaya V, Raden Kertabumi, ayahanda Raden Fatah. Kita percaya kalau itu dari sumbangan atau diboyong, didatangkan dari Majapahit karena dari ukiran-ukirannya itu ya, ukiran-ukiran yang didominasi dengan bentuk-bentuk tumpal itu jelas merupakan motif-motif atau pola hias dari masa Hindu, di mana memang Majapahit adalah kerajaan atau pemerintahan yang Hinduistis yang sangat terkenal. Hingga kini, Masjid Agung Demak tetap digunakan sebagai tempat peribadatan umat Muslim. Selain menjadi lambang kekuasaan bercorak Islam, Masjid Agung Demak juga difungsikan sebagai pusat pendidikan Islam dari Kesultanan Demak. Masjid Agung yang berdiri kokoh di jantung kota Demak ini telah membuka tabir sejarah panjang Kesultanan Demak. Masjid Agung Demak syarat akan filosofi Jawa yang tertuang dalam prasasti dan ukiran pada tubuh masjid. Soko yang di dalam. Iya. Yang di dalam itu soko itu kan dipotong 6 Dalam babat Demak, masjid yang didirikan oleh Raden Fatah dan Wali Songo ini merupakan masjid dari pesantren Gelagahwangi. Utama. Ya. Ini pintu bledek. Ini disebut dengan istilah punti bledek. Pintu bledek. Bledek ya, bledek. Petir. Bledek itu kan petir. Nah ini mengandung suatu makna filosofis, Pak. Makna filosofisnya. Tahun berdirinya masjid tertuang pada pintu utama masjid, yaitu pintu bledek atau pintu petir, yang merupakan prasasti Condro Sengkolo, berbunyi Nogo Mulat Salirowani. Kalimat ini diartikan sebagai tarikh tahun peletakan batu pertama Masjid Demak pada tahun 1388 Saka, atau sekitar 1466 Masehi. Ragam hias atau pola hias lawang bledek atau pintu petir itu sebenarnya tidak terkait dengan petirnya, tapi terkait dengan cerita tentang Ki Ageng Selo yang dia dikenal dengan kesaktiannya bisa menangkap petir. Pintu bledek ini bahwa ini melambangkan satu pemahaman atau pengertian bahwa Masjid Demak itu dibangun dalam waktu yang sekejap, sekilat petir itu. Jadi ini yang makna yang terkandung dalam pengertian pintu bledek itu. Soko guru yang terkenal itu yang mana, Pak? Oh ini Sunan Kalijogo ini. Ini 4 ini semuanya soko guru. Iya. Yang penyangga utama masjid ini. Menurut cerita tutur masyarakat Jawa, pembangunan Masjid Agung Demak tidak lepas dari keberadaan Wali Songo. Empat soko guru, penopang utama arsitektur masjid, merupakan sumbangan dari Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijogo, menjadi bukti peran aktif para wali dalam pembangunan. Yang ceritanya Soko Tatal itu? Nah ini, Oh, yang yang sotal yang ini. Ini yang buatan Sunan Kalijogo, Iya. yang menjadi tanggung jawabnya Sunan Kalijogo ini. Pada saat 3 soko ini sudah berdiri, dari Sunan Bonang, itu Sunan Gunung Jati, ini Sunan Ngampel. Sumbangan dari para wali Songo. Nah pada saat ini sudah 3 tiang ini sudah didirikan, siap. Yang satu ini menurut riwayat itu beliaunya Sunan Kalijogo itu kan tertidur karena kelelahan. Lupa kalau punya tanggung jawab. Membuat soko. Setelah soko ini didirikan ternyata kurang dari 21 meter, kurang 7 meter
kurang 6 sampai 7 meter lebih. Itu sehingga tidak bisa tidak seimbang dengan Ya. 3 soko yang lain. Tidak setinggi yang lain. Tidak setinggi yang lain, akhirnya disambung dengan tatal. Oh, jadi tatal itu Kapilarisasi air garam di tanah Demak membuat struktur bangunan Masjid Demak yang terbuat dari kayu menjadi lapuk dan harus dipugar. dari beberapa sumber bahwa Masjid Agung Demak itu sudah beberapa kali dilakukan renovasi, dan dari hasil penelitian arkeologi diketahui bahwa dahulu Masjid Demak itu ukurannya tidak sebesar yang sekarang, tapi agak lebih kecil dari fondasi yang kita temukan, dengan ompak-ompaknya juga, dengan soko-soko yang ada, baik itu soko guru maupun soko rowonya yang di sekitar soko guru. Kemudian tidak menggunakan dinding tembok, tapi dari kayu. Jadi semuanya bangunan kayu, dan lantainya pun diperkirakan dulu juga dari kayu. Ini namanya Dampar Kencono. Oh, Dampar Kencono ini termasuk hadiah dari ayahanda Raden Patah yang bernama Prabu Bowijoyo atau Kertabumi. Sekarang difungsikan untuk mimbar khotbah. Kalau yang ini Pak, seperti lambang Majapahit juga itu apa hadiah juga Pak? Ya. Nah, itu namanya Suryo Mojopahit. Itu adalah lambang kerajaan Majapahit. Nah, ini menandakan bahwa Demak, Masjid Agung Demak ini ada ketersambungan atau keterkaitan dengan Majapahit. Pada masa Raden Fatah, Masjid Agung Demak telah mengalami 3 kali peralihan dari Masjid Pesantren Gelagahwangi menjadi Masjid Kadipaten dan berakhir menjadi Masjid Kesultanan Demak. Masjid Kesultanan atau Masjid Suronatan purna dipugar pada tahun 1401 Saka atau sekitar 1479 Masehi. Ditandai melalui prasasti Condro Sengkolo berupa gambar kura-kura yang berada di mihrab masjid. Prasasti yang bertuliskan Saliro Sunyi Kiblating Gusti ini dahulu terbuat dari kayu yang kini diduplikasi dengan semen dan keramik. Kalau yang ini Pak, yang ini namanya Maksuro. Bangunan kecil. Selain peninggalan masa Kesultanan Demak, di dalam Masjid Agung pun kini tersimpan maksurah yang bertarikh tahun 1866 Masehi, tempat para penguasa Demak menunaikan sholat. Untuk menjaga struktur bangunan masjid, sedikitnya telah dilakukan 4 kali renovasi pada badan Masjid Agung. 2 komponen utama masjid, Soko Guru dan Pintu Bledek yang kini ada di Masjid Agung Demak adalah replika dari hasil renovasi tahun 1982. Sisa renovasi masjid kini tersimpan di Museum Masjid Agung Demak beserta Al-Quran tulis tangan peninggalan Sunan Bonang dari abad ke-15 Masehi. Menurut Babat Demak, Masjid Agung Demak menjadi jantung penyebaran Islam dan penanaman akidah Islam bagi masyarakat Demak sekaligus sebagai fondasi awal kerajaan Demak. Di dalam lingkungan masjid disemayamkan juga para tokoh penting Kesultanan Demak. Salah satunya Sultan Trenggono yang dimakamkan di dalam cungkup kompleks makam Kaneman. Yang di dalam ini Sultan siapa Pak? Ini Sultan Trenggono. Sultan Demak yang ketiga. Makamnya Sultan Trenggono yang ini Pak, ini makamnya Sultan Trenggono. Ini istrinya, ini putranya Sunan Prawoto. Pada masa kekuasaan Sultan Trenggono yang memerintah selama 24 tahun, sejak 1524 Masehi, Kesultanan Demak mendapatkan masa keemasannya. Mengapa mereka itu dibuatkan cungkup, sementara justru yang kompleksnya makam Raden Patah yang kita kenal dengan istilah kompleks
Kasepuan, justru berada di luar dan tidak ada cungkupnya ini, karena pada saat itu Sultan Trenggono itu mungkin puncak kekuasaan, sehingga oleh bawahannya itu dibuatkan rumah atau cungkup. Mangkatnya Sultan Trenggono menjadi awal berakhirnya Kesultanan Demak. Keberadaan Kesultanan Demak memang tidak berumur panjang, hanya melalui 3 periode pemerintahan hingga berakhirnya Kesultanan pada tahun 1568 Masehi. Kini, kejayaan Kesultanan Demak terekam dalam komplek Masjid Agung Demak. Makam dan ornamen masjid peninggalan Kesultanan menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam tertua di Tanah Jawa. Di Masjid Demak ini pula, awal mula kegiatan sekaten pada Maulid Nabi Muhammad berlangsung untuk pertama kalinya, yang hingga kini masih tetap diselenggarakan di Keraton Yogyakarta dan Cirebon. Pada masa kejayaan Kesultanan Demak, hubungan para ulama dan umaro terjalin dengan baik, sehingga peran para wali menjadi strategis sekaligus penting karena menjadi penasehat bagi sultan. Keberadaan para wali mempercepat proses penyebaran agama Islam di wilayah Kesultanan, bahkan hingga ke daerah pelosok. Gaya penyebaran Islam di Tanah Jawa memang berbeda dari daerah lain di Nusantara, karena ajaran agama yang ada sebelumnya yang mengental dalam tradisi kelokalan. Seperti metode yang diusung oleh Sunan Kalijaga, syiar melalui seni wayang kulit yang disesuaikan dengan ajaran Islam sehingga proses pengenalan agama Islam lebih mudah diterima masyarakat. Ini makam Kanjeng Sunan Kalijaga, Pak. Ya, betul. Hari-hari begini memang tutup, Pak ya? Tutup, Pak ya. Iya, tadi kataan hari Jumat Pon Kliwon Pahing dibuka jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jam setengah 12 istirahat Jumatan dulu, buka lagi jam 1 sampai jam 5. Kalau yang membangun, memugar makam ini tidak lain Bung Karno, Pak. Tahun 1963. Tahun dulu masih terbuka, Pak. Saya makasih terbuka kelihatan dari luar, Pak. Masih di gebyok hijau gitu. Kalau yang makam di kompleks luar ini tetap Putra Wayah, Pak. Putra Wayah ya, keturunan. Yang sampai sekarang udah 17 turunan, Pak. Saya 14. Kisah kesaktian para wali pun dibangun untuk membuat legitimasi dan kepercayaan warga demi menarik simpati masyarakat untuk mengenal Islam. Seiring dengan waktu, Demak pun menjadi sentral aktivitas perkembangan Islam di Pulau Jawa. Selain menjadi pusat penyebaran agama Islam, Demak pun menjelma sebagai pelabuhan perdagangan yang berpengaruh di Nusantara, sehingga tidak sedikit pedagang muslim yang singgah dan menetap. Komoditi pertanian dan rempah menjadi salah satu pemompa utama perekonomian masyarakat Demak. Letaknya yang strategis dan pengaruh di beberapa pelabuhan penting Nusantara membuat nama Kesultanan Demak tersohor hingga ke berbagai negara. Dari Gresik, bandar-bandar besar di pantai utara Jawa hingga Banten, bahkan Palembang dan Jambi menjadi lingkup kekuasaan Kesultanan Demak pada masa itu. Akan tetapi, jejak Istana Kesultanan Demak kini tak lagi ditemukan, sehingga penelusuran tapak Istana Kesultanan Demak dilakukan dengan pendekatan toponim masyarakat yang tetap disematkan di tempat atau kawasan tertentu. Dan ini dulu tempat menurut penemuan yang ada, yaitu berupa puton-puton ini tempat kerajaan, umpak tempat kerajaan, di mana dulu Demak kerajaannya karena dari kayu, menurut ceritanya itu ada umpaknya. Batu itu di sekitar sini. Ada berapa umpak, Pak? Ya sekitar 4 umpak yang ada di
dinas pariwisata ini yang bisa dilihat. Oh, ada di sana juga. Iya, ada. Semuanya. Menurut cerita tutur masyarakat, Sitinggil diyakini sebagai tempat Sultan memantau seluruh kegiatan di dalam kawasan istana. Selain Sitinggil secara leksikografis, wilayah lain di Demak yang merujuk pada keberadaan komponen istana adalah kawasan Bentengan. Benteng adalah prasarana pertahanan dan keamanan dari istana yang biasanya dibuat mengitari istana untuk melindungi pusat pemerintahan. Jadi ini betul-betul merupakan perkampungan menjadi benteng rohani zaman modern sekarang. Kalau dulu benteng kerajaan dalam arti untuk membentengi kerajaan, sekarang bentengan ini menjadi pondok pesantren tua yang sudah tersedia khusus mempelajari Al-Quranul Karim, yang membentengi mental-mental kita dan anak-anak generasi yang akan datang. Kini, daerah seperti Sitinggil, Bentengan, dan Kauman menjadi indikasi keberadaan tata kota dan lokasi pusat pemerintahan Kesultanan Demak di masa lampau. Bukti fisik keberadaan istana berupa umpak batu kini tersimpan di Museum Dinas Pariwisata Kota Demak. Kami menemukan beberapa umpak, yaitu yang pertama umpak tiang saka, yang kedua umpak tiang saka engsel pintu gerbang keluar itu, yang inilah umpaknya, umpak engsel pintu, dan itu umpak tiang. Tidak banyak memang peninggalan dari Kesultanan Demak. Penggunaan material berbahan kayu, baik difungsikan sebagai bangunan maupun media tulis, menjadi salah satu sebab peninggalan fisik atau situs tidak bertahan lama. Kesultanan Demak mengawali catatan perjalanan Islam sebagai Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Sebutan Demak sebagai kota wali tepat kiranya bila menilik Demak pada abad 15 yang menjadi semacam tempat berkumpulnya para wali. Dan sebuah predikat yang patut disandang Kesultanan Demak adalah sebagai mercusuar kesultanan di Nusantara.